Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Hidayatullah dengan NIM 2022302, mahasiswa aktif semester 3 Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Manado. Baik, tujuan di sini saya berdiri adalah untuk mengajarkan atau menerangkan materi tentang Al-Sunnah atau Al-Hadith. Baik, kita masuk ke pengertian Al-Hadith. Nah, hadis terbagi atas dua pengertian. Yang pertama secara bahasa. Nah, secara bahasa, hadis ini memiliki diambil dari salah satu kata yaitu khabar, yang berarti berita. Sedangkan secara istilah menurut beberapa ulama, mereka mengatakan bahwa al-hadis adalah segala sesuatu perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya kita masuk pada bentuk-bentuk hadis. Nah, bentuk-bentuk hadis di sini terbagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah hadis qauli. Nah, hadis qauli di sini adalah segala ucapan atau perkataan Nabi Muhammad SAW yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya mengandung hukum syarat. Yang kedua adalah hadis fi'li. Nah, hadis fi'li di sini adalah segala bentuk perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW yang sampai pada kita saat ini, seperti hadis tentang sholat, puasa, dan juga haji. Nah, yang ketiga adalah hadis takriri. Nah, maksud hadis takriri di sini adalah segala bentuk atau perbuatan atau ucapan tertentu para sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW tidak mengomentari atau tidak menyanggahnya, namun beliau hanya diam. Oke, baik, bentuk-bentuk hadis yang selanjutnya yang keempat adalah hadis hammi, yaitu adalah segala sesuatu yang diinginkan Nabi Muhammad SAW namun belum sempat beliau laksanakan. Contohnya seperti berpuasa pada tanggal 9 Asyura. Nah, yang kelima adalah bentuk hadis ahwali. Nah, hadis ahwali ini adalah hadis yang menjelaskan tentang bentuk ihwal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa kondisi fisik, sifat, dan kepribadiannya. Baik, selanjutnya kita masuk pada kedudukan al-hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Nah, al-hadis ini memiliki kedudukan atau posisi yang paling penting dalam ajaran Islam karena al-hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, Al-Quran sangat sulit dipahami apabila tanpa bantuan atau intervensi dari al-hadis, karena al-hadis di sini berfungsi untuk menjelaskan segala sesuatu yang belum terprediksi atau diperjelas dalam Al-Quran agar lebih mudah dipahami oleh umat manusia. Baik, yang terakhir kita masuk pada bagian fungsi hadis dalam pembentukan hukum Islam.
Nah, fungsi hadis dalam pembentukan hukum Islam seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang di dalamnya terkandung ketetapan hukum-hukum dari Allah. Nah, untuk memahami hukum-hukum tersebut, kita membutuhkan hadis agar supaya dapat mudah dipahami. Nah, kemudian dalam ketetapan hukum-hukum Allah itu mengandung syariat yang dimana kita harus mengamalkan syariat tersebut. Nah, maka dari itu untuk melakukan pengamalan-pengamalan tersebut, maka kita butuh penjelasan secara terperinci agar mudah dipahami dan mudah dijalankan. Maka kita butuh kedudukan hadis untuk menjelaskan semua itu agar supaya dapat kita laksanakan dan agar supaya dapat kita amalkan. Baik, demikianlah penjelasan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.